Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Untayan kalimat syukur, mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Setiawan dari IPM SMP Mutual. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kultum dengan tema puasa tumbuhkan kejujuran. Salah satu hikmah yang kita dapat jika kita melaksanakan ibadah puasa adalah menumbuhkan sikap jujur, menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Karena pada dasarnya puasa sendiri membutuhkan rasa kejujuran di dalamnya. Tanpa ada kejujuran, tidak akan ada yang namanya ibadah puasa. Karena ibadah puasa membutuhkan keinsyafan dari orang yang melakukannya, tanpa ada pengawasan dari manusia lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar selalu jujur pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70. Surat tersebut memerintahkan kepada kita agar selalu bertakwa kepada Allah dan mengucapkan segala perkataan dengan jujur dan benar. Itu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita harus selalu jujur dalam perbuatan maupun perkataan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tanpa mengharap pamrih, materi, ataupun kemewahan duniawi lainnya. Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari juga, kejujuran harus dijunjung tinggi, karena jujur itu merupakan suatu kepentingan dalam bersosial. Jujur bisa dilakukan di mana saja, contohnya dalam berumah tangga, berniaga, dalam perusahaan, dan dalam bermasyarakat. Dalam rumah tangga, seluruh anggota keluarga harus jujur agar dalam keluarga tersebut ada yang namanya keharmonisan dan ketentraman. Bayangkan saja jika sesama anggota keluarga saling tidak jujur satu sama lain. Suami tidak jujur terhadap istri dan sebaliknya. Orang tua tidak jujur terhadap anak, anak tidak jujur terhadap orang tua. Maka bisa dipastikan bahwa tatanan keluarga tersebut akan porak-poranda. Oleh karena itu, kita harus berusaha jujur kepada siapapun dan dimanapun, terutama pada keluarga kita sendiri. Selanjutnya, ada jujur dalam berniaga. Jika pedagang selalu bersikap jujur terhadap pembelinya, maka pedagang itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena kedua belah pihak akan mendapat keuntungan yang sama. Pedagang akan mendapat uang dari pembeli, pembeli akan mendapatkan barang yang diinginkan dari sang pedagang. Namun, jika pedagang berbohong, menipu, dan menjual tidak sesuai harga yang asli, maka bisa dipastikan pedagang tersebut akan bangkrut jika ketahuan oleh pembeli-pembelinya. Karena pembeli itu tidak akan mau lagi membeli di pedagang tersebut. Dalam bermasyarakat pula, kejujuran harus sangat dijunjung tinggi. Karena dalam upaya pembangunan masyarakat, Rasulullah SAW saat membangun masyarakat Islam, beliau dikenal dengan akhlaknya yang terpuji. Salah satu akhlak Rasulullah yang paling menonjol pada masa itu adalah sikapnya yang jujur dari kecil hingga akhir hayat.
Oleh karena itu, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat Islam hingga saat ini. Oleh karena itu, jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat muslim harus selalu bersikap jujur kapanpun dan dimanapun. Terutama saat bulan Ramadan, di mana amal perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, insya Allah. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ungdur mangkola, wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Aku lukau lihada wastaghfiruh li walakum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.